Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjan Mubarak SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Margasari, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 320-338-002725. Kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SD Negeri Margasari, Kecamatan Sindang Barang dengan tema menyambut usia balik yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, berkatnya Allah. Baik, semangat sekali. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jangan kemana? Ada yang tahu? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan Jangan semoga cepat sembuh. Kemudian itu ada bangku yang kosong satu lagi. Siapa yang tidak hadir? Mungkin ada yang tahu kemana? Oh iya, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Duduk siap, duduk. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kesiapan belajar kalian. Kita melakukan tepuk ya. Siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap untuk belajar? Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik ya.
pada materi menyambut usia balik di bab 4 ini. Masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda balik. Sebelum lanjut, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan mengenai tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Oke, anak-anak, coba bayangkan kamu memiliki tanaman kecil di rumah, ya. Ada yang suka menanam di pot? Ada menanam apa? Bunga. Tanaman itu kalian merawat, kalian jaga, disiram setiap hari, diberi pupuk. Kemudian lama-kelamaan tumbuhan itu akan tumbuh semakin besar dan menghasilkan bunga. Nah, bagaimana perasaan kalian saat tanaman yang kalian jaga dari benih sampai mengeluarkan bunga? Bagaimana perasaannya? Nah, ya, apakah kamu tahu bahwa tubuh kita juga mengalami pertumbuhan seperti tanaman tersebut saat kita tumbuh dewasa? Tahu tidak? Pertama kita dilahirkan dari bayi, kemudian hanya bisa menangis saja, kemudian bisa merangkak. Setelah merangkak bisa duduk, kemudian berdiri, kemudian berjalan, tumbuh lagi, bersekolah di PAUD atau bersekolah di TK, kemudian masuk SD kelas 1, 2, 3 sampai kelas 4 sekarang, ya. Berarti kalian mengalami pertumbuhan. Nah, setiap dari kalian akan mengalami masa di mana tubuh kalian akan mulai berubah. Kalian bertambah tinggi, suara berubah, atau mulai merasa berbeda dari sebelumnya. Nah, perubahan ini adalah tanda bahwa kalian sedang memasuki usia balik, yaitu masa penting dalam hidup di mana kita menjadi lebih dewasa dan mulai memiliki tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam hal ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah mendengar kata balik sebelumnya? Balik itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan setelah memasuki usia balik? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti mudah-mudahan akan menjawab setelah kita melaksanakan pembelajaran. Siap? Oke. Sekarang mungkin ada yang tahu, salah satu dari kalian, apa sih arti balik itu? Maksudnya ada yang tahukah tentang masa balik? Mungkin tentang pengertiannya, tentang tanda-tandanya, tentang kewajiban atau lain sebagainya. Siapa yang tahu? Unjuk tangan. Tentang balik? Ya, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang balik? Ya, nah itu yang tadi disebutkan adalah ciri-ciri balik menurut ilmu fikih. Sekarang mengapa menurut kalian ada kewajiban tertentu yang harus dijalankan setelah
mencapai balik. Kenapa? Ada kewajiban setelah balik. Nah, ada yang bisa jawab? Nah, bagaimana perasaanmu tentang perubahan fisik atau emosional yang mungkin terjadi saat memasuki usia balik? Bagaimana perasaannya? Cemas. Kenapa cemas? Karena tidak tahu sebelumnya ya, kenapa kok tubuh saya berubah? Kenapa ada yang berubah ya kan? Jadi cemas. Nah, mudah-mudahan setelah belajar hari ini kalian tidak merasa cemas lagi dan menjadi tahu tentang menyambut usia balik. Jadi pada usia balik ini setiap anak akan mengalami berbagai perubahan fisik, ya kan? Dan mental yang menandakan masa transisi menuju kedewasaan. Perubahan ini bukan hanya bersifat biologis, tapi juga bersifat emosional dan juga membawa tanggung jawab baru dalam agama Islam. Seperti apa? Kewajiban menjalankan sholat, puasa, menutup aurat, dan menuntut ilmu, ya. Pemahaman ini juga bukan sekedar asal perubahan fisik, tetapi juga momen penting di mana kalian mulai diakui sebagai individu yang bertanggung jawab secara agama dan sosial. Menyambut balik dengan kesadaran dan sikap yang positif akan membantu kalian memahami pentingnya menjalankan kewajiban agama dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Balik itu adalah waktu di mana seseorang mulai mengambil peran lebih besar dalam menjalankan syariat Islam, memahami dirinya dan bersikap matang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak akan memutarkan sebuah video tentang tanda-tanda balik. Silakan disimak karena nanti setelah menonton video Bapak akan menjelaskan sedikit, kemudian nanti ada diskusi kelompok. Nah, agar kalian dapat menjawab pertanyaan di diskusi kelompok itu, maka silakan simak video ini dengan seksama dengan baik. Kita mulai. Fikih dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Barusan kalian sudah menyaksikan video tentang tanda-tanda balik. Sekarang Bapak akan mengulasnya sedikit, ya. Yang pertama, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tadi sudah ada yang bisa menjawab. Kemudian tadi juga di video sudah disebutkan. Jadi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ini keterangannya Bapak persiapkan, Bapak ambil dari kitab Binatun Aja, ya, bab balik. Jadi menurut ilmu fikih, ya, ciri balik itu ada 3. Alamatul bulugi salasun. Ciri balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu homsa asyara tasanatan bil zakari wa unsa. Jadi sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, wal ihtilamu bil zakari wal unsa litis'in sinin. Jadi mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan biasanya dimulai dengan umur 9 tahun. Dan yang ketiga, wal haidu fil unsa litis'i sinin. Jadi haid atau menstruasi khusus bagi perempuan biasanya yang menginjak usia 9 tahun.
Selanjutnya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Kemudian produksi keringat bertambah, yang tadinya hanya keringat biasa saja, tetapi ketika menginjak pubertas, aktivitas semakin berat, maka keringat semakin banyak. Kemudian yang keempat, mengalami mimpi basah. Pertama, mengalami mimpi basah. Ada yang sudah mengalami? Belum? Belum. Nah, nanti ketika kalian akan menginjak usia balik, maka akan mengalami mimpi basah. Kemudian yang kelima, terjadinya perubahan suara, yaitu untuk laki-laki suara menjadi lebih besar, lebih berat. Kemudian selanjutnya, tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7-8 cm setiap tahun. Jadi setiap tahun normalnya anak laki-laki itu akan bertambah tingginya 7-8 cm jika waktunya diskusi kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan kelompoknya, ya. Silakan berdiskusi kelompok, ada 5 kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan duduk berhadapan dengan kelompoknya. Bapak akan memberikan tugas, ya. Tugasnya ini. Tugasnya tugas kelompok yaitu contoh masalah. Jadi berbasis masalah dari sebuah masalah. Nah, ini terlihat, dipersiapkan alat tulisnya. Silakan berdiskusi. Jadi skenario-nya, Ahmad dan Siti baru memasuki usia balik. Mereka merasa bingung tentang perubahan yang mereka alami serta kewajiban apa yang harus mereka lakukan setelah balik. Mereka ingin tahu banyak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka cemas, seperti yang kalian sebutkan tadi, cemas, bingung. Ini kenapa dengan diri saya? Kok ada perubahan? Nah, jadi karena Ahmad dan Siti sedang bingung, maka kalian harus menolongnya. Bagaimana? Bantulah Ahmad dan Siti memahami makna dan kewajiban setelah balik. Jadi silakan diskusikan, ya, tentang ciri-ciri balik, tentang kewajiban yang harus dilakukan setelah balik. Silakan berkelompok berdiskusi. Bapak beri waktu 15 menit. Nanti Bapak kasih beritahu bahwa waktunya sudah selesai, maka harus dipresentasi. Kelompok kami menemukan bahwa masyarakat perspektif dalam agama Islam adalah seseorang mencapai usia pengetahuan fisik dan ditandai dengan adanya pementaran terdekat yang juga menandakan dimulainya tanggung jawab atas dunia agama. Dalam ilmu balik diartikan sebagai masa pubertas, yaitu fase ketika tubuh mengalami perubahan hormon. Seperti menstruasi dalam perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Kelompok ini sepakat bahwa kedua definisi ini saling melengkapi dan menunjukkan peralihan seseorang dari anak-anak menuju dewasa. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya silakan kelompok kedua presentasi. Sekarang waktunya refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya. Paham? Bisa? Mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, kita simpulkan pembelajaran yang tadi. Silakan yang mau menyimpulkan, ya, boleh. Siapa
Mimpi basah intiam, anak laki-laki dan perempuan. 3. Haid menstruasi anak perempuan. Ya, terima kasih. Jadi menurut ilmu fikih tanda balik itu ada 3. Yang pertama umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua mimpi basah atau intilam, dan yang ketiga haid khusus bagi anak perempuan. Silakan yang mau menyimpulkan yang lainnya, yaitu tanda balik menurut ilmu biologi. Silakan. Menurut ilmu biologi, tanda puber anak laki-laki. 1. Pertumbuhan alat kelamin dan testis buah jakar. 2. Tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak. 3. Produksi keringat bertambah. 4. Mengalami mimpi basah pertama. 5. Terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat, mulai tumbuh jerawat, baik di area wajah maupun badan. 6. Tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7-8 cm setiap tahun. 7. Terbentuk otot-otot pada tubuh. 8. Mulai tumbuh rambut pada wajah, kumis, jenggot. 9. Tumbuh jakun bujur pemongkongan yang tampak menonjol pada leher laki-laki dewasa. Bersikap cuek, tenang, dan rasional. 10. Secara mental, remaja laki-laki menjadi cenderung bila ada masalah, ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda puber anak perempuan. 1. Mengalami menstruasi pertama. 2. Mulai tumbuh jerawat pada wajah. 3. Tumbuhnya payudara. 4. Tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak. 5. Munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan. 6. Lebih mudah berkeringat. 7. Mulai mengalami seperti keputihan. 8. Tinggi badan meningkat drastis sejak menstruasi biasanya 5-7,5 cm setiap tahun. 9. Berat badan mulai meningkat. 10. Pinggul membesar sementara pinggang mengecil. 11. Suara menjadi lebih merdu. 12. Secara mental, remaja perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan apabila menghadapi masalah, maka ia mudah-mudahan menangis atau menangis. Ya, jadi tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki diantaranya 1. Mengalami mimpi basah. Yang kedua apa? Tumbuh rambut di area wajah seperti kumis, janggut, kemudian tumbuh jakun, suara berubah menjadi besar, kemudian tumbuh otot-otot, terus tumbuh jerawat, kemudian tinggi juga bertambah setiap tahunnya, ya kan? Dan secara emosional anak laki-laki ini cenderung lebih bila menghadapi masalah cenderung lebih diam, tenang, kalem, dan menyelesaikan masalah secara praktis sendiri. Nah, sedangkan anak perempuan ya bila mengalami masalah selalu cenderung terbawa emosi, baper, ya kan? Mengadu, menangis, bahkan menyesali diri, ya. Dan ciri-ciri biologi pada perempuan yaitu mengalami haid atau menstruasi, kemudian juga tumbuh payudara atau dada membesar, kemudian apa, suaranya menjadi lembut, tumbuh jerawat, kemudian tumbuh bulu di area tertentu dan ketiak, kemudian apa, pinggul membesar dan lain-lain. Oke. Sekarang waktunya tes somatik. Tadi diskusi kelompok ada soal-soal kelompok. Sekarang ini adalah soal individu. Silakan ini dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jangan diskusi atau jangan menyontek
silakan dikerjakan masing-masing, keluarkan pensilnya atau pulpennya, silakan diisi masing-masing. Diberi waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Jangan mencontek. Silakan dikerjakan, keluarkan alat tulisnya, silakan. Ya, jangan mencontek ya. Masing-masing ya, kerjakan ya, sendiri-sendiri ya, kerjakannya ya. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Kalau begitu dikumpulkan, nanti akan Bapak periksa dan nilainya akan diumumkan minggu depan. Ya. Oke. Sudah. Ya. Baik. Nanti Bapak akan nilai dan nilainya akan diumumkan minggu depan. Baik anak-anak, secara sekilas sudah Bapak lihat hasil kerja kalian. Ini dari salah seorang saja dan terlihat hampir betul semua ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang karena sudah selesai, tesnya sudah selesai, sebelum kita tutup, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita nyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa, membaca doa kafaratul majlis. Kita baca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum